Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di berbagai bidang masing-masing dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer seluruhnya selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana ini merupakan satu pencerahan untuk kalangan aparatur sipil negara, dan hal ini perlu diketahui oleh seluruh honorer. Disampaikan bahwa banyak Pemda tak paham undang-undang ASN baru. Honorer dan P3K dianggap saingan. Astaga. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang perlu diluruskan Bapak Ibu ya, bahwa antara honorer dan P3K itu dianggap saingan, yang sebenarnya bagaimana? Nah, tentunya tidak perlu dianggap saingan. Nah, untuk lebih jelasnya, tentunya ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui. Ini satu pencerahan terbaik untuk Bapak Ibu ASN, P3K dan honorer, juga para PNS. Sebelum kita lanjut pada informasinya, perlu saya sarankan dan perlu saya sampaikan kepada seluruh para penonton setia channel ini bahwa yang kita bahas di channel ini bukan hanya melulu mengenai honorer guru dan tendik, tetapi honorer di berbagai bidang seperti tenaga kesehatan, tenaga teknis, penyuluh, dan jenis lainnya yang benar-benar sudah berkontribusi di negeri ini. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas, apa kira-kira kesalahpahaman Pemda terkait dengan honorer dan P3K yang mana ini dianggap saingan? Bapak Ibu simak informasinya. Langsung saja. JPNN.com memuat satu informasi penting yang mana ini berupa pencerahan kepada seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS, dan juga para honorer. Disampaikan bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau yang disebut dengan Undang-Undang ASN tidak serta-merta diterima dengan sukacita oleh pemerintah daerah. Hal tersebut tergambar saat Rakor Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 7 November di Jakarta. Muncul berbagai persoalan terkait dengan pemahaman mengenai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang kemungkinan karena memang memuat terkait dengan nasib baik para honorer. Ternyata banyak pemerintah daerah yang tidak paham dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru ini. Mereka bahkan terkesan tidak berpihak kepada honorer dan dianggap saingan. Itu adalah konsep yang salah. Tetapi yang benarnya, ikuti terus informasi berikut. Oh my God, masa banyak Pemda yang tidak berpihak kepada honorer? Dan mohon maaf ya, banyak kepala daerah tidak paham isi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Ini kata Ketua Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Miliani Kahar, kepada JPNN.com pada hari Selasa, 7 November 2023. Ini cukup luar biasa Bapak Ibu. Dengan hal ini ya digambarkan pada forum itu pada pertemuan dalam hal membahas kebutuhan ASN 2024, untung saja hal tersebut bisa terbongkar. Sehingga dengan demikian maka muncul pencerahan yang memberikan pemahaman kepada semua pemerintah daerah. Sean sapaan akrabnya mengaku kecewa setelah melihat jalannya Rakor 6 November yang disiarkan secara langsung dari Jakarta. Otomatis seluruh honorer di Indonesia bisa melihat bagaimana karakter Pemdanya. Itu yang lebih jelas. Sean menambahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, menyiapkan kuota 1,3 juta formasi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
atau formasi CPNS dan P3K tahun 2024 ke depan. Cukup luar biasa Bapak Ibu, jumlah kebutuhan ASN 2024 mencapai 1,3 juta. Namun, dia pesimistis kuota itu akan terpenuhi. Meskipun sudah ada penegasan dalam Undang-Undang ASN baru bahwa penyelesaian honorer ditenggat sampai 31 Desember 2024. Kami menilai agak sulit memenuhi target tersebut. Kan banyak yang melihat sikap Pemda yang menganggap honorer sebagai saingan. Ampun dah cetusnya. Ini jadi dengan demikian Bapak Ibu, melalui informasi ini, kiranya Pemda masing-masing menyadari hal ini bahwa sebenarnya honorer dan P3K bukan saingan. Pemda lanjutnya lupa bahwa tanpa honorer mereka tak bisa berbuat apa-apa dan itu adalah kenyataan atau real di lapangan. Bayangkan kalau tidak ada honorer yang profesional untuk membantu menyelesaikan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Lalu bagaimanakah jalannya birokrasi pemerintahan? Tentu macet. Hanya saja, lanjut Bunda Nur, sapaan akrabnya, sangat disayangkan Pemda yang hadir masih belum memahami mekanismenya bagaimana. Mereka masih mengkhawatirkan soal anggaran. Menurut dia, bila melihat berbagai pertanyaan yang disampaikan Pemda, tidak ada satu penanya yang lebih mendalam membahas masalah honorer. Pemda lebih banyak yang khawatir posisi antara ASN, PNS, dan P3K bersaing. Contohnya soal batasan usia. Kan lucu, sekelas kepala sekretariat daerah khawatir dan sedikit iri. Kok P3K pensiunnya sampai 60 tahun, sedangkan PNS 58 tahun, ujarnya. Jadi ini adalah satu kecemburuan, ya karena memang banyak yang masih belum paham tentang Undang-Undang ASN yang baru. Nur menyebut tidak semua P3K juga batas pensiunnya 60 tahun. Hanya pada jabatan tertentu saja yang 60 tahun. Itu pun sama seperti PNS juga ada yang 60 tahun. Seharusnya kata dia, Pemda memahami bahwa aparatur sipil negara itu ada PNS dan P3K. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara baru menghilangkan perbedaan PNS dan P3K agar birokrasi makin lincah dan sesuai dengan harapan. Tentunya kalau pergolakan atau perbedaan yang ada di antara PNS dan P3K dalam satu unit kerja, maka jelas itu adalah satu hal yang bisa merusak kinerja pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Di luar negeri saja, aparatur sipil negaranya lebih banyak diisi P3K agar lebih profesional. Indonesia pelan-pelan akan menuju itu juga. Jadi, bukan malah menganggap P3K saingan PNS atau golongan kelas kedua, pungkas Nur Baiti pada keterangannya pada JPNN. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, sekedar pencerahan untuk para Pemda dan juga para PNS bahwa para P3K dan honorer adalah bukan saingan, tetapi rekan kerja dalam melaksanakan kegiatan di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.